Itu sosoknya nenek-nenek tua yang wajahnya sangat seram. Kemudian nenek itu katanya bawa tongkat. Terus dia bilang neneknya itu bisa merayap naik ke atas tembok, ke sudut tembok. Dan dia duduk di atas lemari ngeliatin dia. Dia masih ingat tuh anak saya. Anak saya yang 2,5 tahun ini menangis. Menangis tanpa sebab, tidak berhenti-berhenti, berteriak-teriak, ketakutan. Matanya seperti bingung melihat ke kosong, tapi melihat ke berbagai arah, tapi dia terlihat seperti ketakutan. Seperti ada sesuatu yang akan meraih dia gitu. Jadi dia baru saya gendong, dia teriak kayak jangan kayak gitu. Itu berlangsung dari sore sampai malam. Karena saya merasa aneh, jadi saya sama mertua dan suami saya berinisiatif untuk mengajak ke orang pintar. Selamat malam Sobat Pasar Gaib, pasarnya hal gaib dan horor yang terjadi di Indonesia. Nah, malam ini kita di kediaman kakak Arisandi ya, tentang anaknya ya. Iya benar. Itu gimana tuh kejadiannya tuh kak? Awalnya sih ceritanya itu waktu itu anak saya baru umur 2,5 tahun. 2,5 tahun. 2,5 tahun. Habis itu ternyata saya baru tahu kalau saya hamil. Nah, saya hamil muda, saya melayat ke rumah bibi saya yang waktu itu mendadak meninggal. Di beda desa sih. Beda desa dari tapi sini. lumayan. Jauh sih dari tempat tinggal saya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut mitos, kalau orang yang lagi hamil itu sih sebenarnya nggak boleh melayat ya. Cuman karena itu, maksudnya bibi yang sangat dekat, jadi saya memaksakan tetap untuk hadir ke sana dan mengajak anak saya yang pertama yang masih umur 2,5 tahun. Nah, waktu itu saya melayat ke sana dalam keadaan upacara belum dimulai dan saya diajak melihat langsung mayat bibi saya untuk setidaknya menyampaikan pesan terakhir lah. Itu keadaan hamil ya? Hamil muda tapi belum terlihat sih, cuman saya tahu saya hamil gitu. Setelah itu saya tidak sengaja malah ikut ngajak si kakak nih yang umur 2,5 tahun ikut masuk ke ruangan. Si kakak ini anak saya pertama? Yang pertama yang 2,5 tahun. Saya malah ikut ajak dia masuk ke ruang tempat jenazahnya itu. Jadi tante saya di sana membukakan kain penutup jenazahnya untuk saya lihat untuk terakhir kalinya. Itu saya malah ngajak anak saya juga ke dalam tanpa sengaja gitu. Habis itu pulang dari sana, prosesi dimulai sampai prosesi jenazah itu dikirim ke kuburan. Saya nggak ikut prosesi sampai selesai, saya langsung pulang. Nah, sampai di rumah itu masih biasa sih, nggak ada apa-apa. Saya buka baju seperti biasa beraktivitas, cuman menuju ke sore hari itu anak saya yang 2,5 tahun ini menangis tanpa sebab, tidak berhenti-berhenti, berteriak-teriak, ketakutan. Matanya seperti bingung melihat ke kosong, tapi melihat ke berbagai arah, tapi dia terlihat seperti ketakutan. Seperti ada sesuatu yang akan meraih dia gitu. Jadi dia baru saya gendong, dia teriak kayak jangan kayak gitu.
itu berlangsung dari sore sampai malam. Karena saya merasa aneh, jadi saya sama mertua dan suami saya berinisiatif untuk mengajak ke orang pintar. Orang pintar. Iya, karena kan kita lihat udah sorot matanya udah beda. Semacam dukun itu ya. Iya. Nih. Orang pintar, malam-malam tuh kita nyari orang pintar, bingung rumahnya di mana. Itu jam berapa itu? Jam 12 malam kurang tuh. Setengah 12 kan. Setengah 12. Karena kita udah nggak tahan nih sama si anak nih, masukin ke dalam rumah tetap nangis, masukin di dalam kamar nangis, saya ajak ke halaman nangis juga, ke dapur juga sama nangis. Jadi karena kita udah nggak tahan, jadi kita bawa nih ke dukun istilahnya. Udah sampai di dukun, dukunnya langsung bilang, oh ini anaknya ketempelan bu, gitu. Dikasih mantra lah di sana. Sedemikian rupa anak saya benar bisa diem. Jadi sepanjang jalan mau pulang itu diem, sampai rumah bisa tidur 2 jam, saya ingat banget. Cuman 2 jam aja dia 2 bisa jam tidur. Sebentarnya itu menjelang subuh tuh nangis lagi. Nangis di sudut kamar, terus dia matanya ke arah sudut kamar sambil teriak-teriak nangis ketakutan kayak gitu. Jadi kita berpikir keras nih, kenapa nih anak gitu. Habis itu di saat pagi hari nggak nangis gitu. Jadi saya aktivitas kerja seperti biasa, cuman si anak ini jadinya waktu itu demam tinggi. Setelah itu saya juga sempat ajak dia ke dukun yang lain. Oh, itu di hari itu ya, setelah di hari kerja? yang berbeda. Di Karena hari di yang... pagi hari dia nggak ada nangis. Nggak ada nangis. Cuman dia sakit, jadinya demam. Habis itu makanya saya apa dukun yang kemarin nggak ngefek, jadi saya cari dukun yang lain. Jadi setelah nyari dukun yang lain juga bilang hal yang sama. Anak saya ketempelan. Itu nggak pernah dibawa ke dokter ya? Ke dokter enggak, karena dia gejalanya cuman panas. Kebetulan saya juga orang medis, jadi medis. Kalau cuman panas gitu doang kan nggak ada gejala yang lain masalahnya. Yeah. Jadi saya anggap itu normal aja. Karena saya lihat dari sorot mata aja udah beda. Karena orang yang normal dan yang nggak normal, maksudnya yang ada hal lain itu kan beda sorot matanya gitu. Dari situ saya udah tahu. Makanya ya otak saya langsung nyari dukun yang kedua ya. Iya. Dari dukun yang lain. Karena waktu itu anak saya statusnya sakit panas, jadinya dikasih obat sama dukun kayak dipijit-pijit gitu doang. Habis itu balik pulang sudah mendingan sih, maksudnya demamnya udah berkurang, cuman anak saya masih lemes dan diajak masuk kamar itu masih kaget-kaget gitu. Tiba-tiba lihat sudut kamar gitu. Takut. Oh, seperti ada yang dilihat mungkin ya? Iya, jadi saya pun ikut kayak takut jadinya di kamar. Ini apa sih sebenarnya gitu. Nah, udah nih lewat beberapa hari, ini udah lebih dari 2 hari. Saya kan harus kerja tuh. Jadi saya kerja, ibu mertua saya lah yang akhirnya mau anak saya di rumah. Nah, saya waktu inget pas beberapa hari yang lalu habis melayat itu, saya kan ganti pakaian adat itu. Pakaian adat yang habis dari melayat itu, saya nggak sengaja emang taruh di kamar dulu. Maunya nanti sekalian dicuci, saya kresein tapi itu masih posisinya di kamar. Nah, berarti gara-gara pakaian itu ya? Itu waktu itu saya nggak sadar. Ibu mertua saya waktu itu kepikiran untuk memindahkan pakaian itu, mungkin siapa tahu karena ini jadinya anak cucu saya nggak bisa tidur gitu. Akhirnya dipindahlah sama mertua saya, dibawa ke ruang cuci lah istilahnya. Nah, setelah benda itu atau pakaian saya itu dipindah, anak saya tuh katanya langsung bilang, hantunya udah hilang nek, seperti itu. Dan
sampai sekarang kadang anak saya tanya, dia kadang masih ingat dengan sosok hantunya seperti apa katanya. Terus tadi sosok yang dilihat anaknya seperti apa tadi? Anak saya sih masih sampai sekarang masih ingat sosoknya. Dia bilang itu sosoknya nenek-nenek tua yang wajahnya sangat seram. Kemudian nenek itu katanya bawa tongkat. Terus dia bilang neneknya itu bisa merayap naik ke atas tembok, ke sudut tembok. Dan dia duduk di atas lemari ngeliatin dia. Dia masih ingat tuh anak saya, si kakak, sampai sekarang sosok hantunya. Dia juga bilang, itu yang bikin aku ketakutan, Ma. Soalnya nenek-nenek itu sampai mau nyari-nyari kaki aku, dia bilang gitu. Jadi gimana aku gak ketakutan, orang lihat aja aku udah takut. Jadi ini jadi kayak pengalaman banget untuk saya. Jadinya mitos itu benar ya. Mitos kalau kita tuh lagi hamil tuh memang benar-benar riskan banget kalau yang namanya kita tuh melayat. Maksudnya melakukan hal-hal yang kalau udah dibilang jangan ya jangan gitu. Inilah ternyata efeknya gitu. Jadi dari sinilah saya belajar jadinya, jadi untuk lebih aware lagi lah kalau dalam keadaan kita hamil. Jadi jangan lakuin yang enggak gitu. Jadi dengerin lah apa yang orang tua bilang. Jadi biar enggak keduluan kena efeknya baru nyadar kayak saya gitu. Ya. Oh, berarti dari dukun kedua itu sudah beres berarti ya? Apa dari pemindahan kain itu? Terakhir yang bikin beres itu pemindahan kain sih sebenarnya. Jadi setiap kita juga ada di Bali itu ada mitos kalau kita habis melayat itu, jadi kita harus melukat atau istilahnya Melukat itu apa? Kayak membersihkan diri pulang dari sana dengan cara kita pakai air suci, dan pakaian yang kita pakai yang habis melayat itu kita langsung cuci atau kita langsung lebur, maksudnya ditaruh di kamar mandi lah istinya. Jangan dibawa ke dalam rumah, itu yang bikin mungkin hal-hal negatif itu masuk ke dalam rumah kita dan mengganggu anak-anak yang masih rentan gitu loh. Itu jadi saya ngelakuin 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama karena hamil saya berani melayat. Terus kesalahan kedua saya tidak menyingkirkan pakaian saya setelah datang dari orang melayat itu. Keluar dari istilahnya dari dalam rumah lah, tidak saya keluarkan dari dalam rumah, malah saya masukkan ke dalam rumah seperti itu. Mungkin Kak Sandi ada pesan untuk teman-teman kita buat aware benar lagi. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita lagi hamil ya benar kita harus benar-benar jaga, karena mungkin situasi kita hamil itu beda ya sama orang yang tidak hamil. Jadi mungkin hal-hal mistis itu mungkin tanpa kita sadari mungkin ngikut kita gitu. Jadi janganlah kita sok-sok berani, biar nggak keburu menyesal nanti di saat udah terlanjur terjadi gitu. Itu aja sih pesan saya, biar nggak nanti yang kena bukan kita tapi anak kita. Wah, seru sekali ceritanya Kak Sandi nih.